Ya sama kemarin ada yang lihat apa orang anak muda lagi ngelayangin es, padahal itu nggak ada saya. Ada saya, cuma dia lihat tuh pakai baju oranye, tapi bukan saya. Nah malamnya jam 3 pagi ada warga yang lewat, itu di dalam warung ada yang ketok-ketok kayak gitu. Ketok-ketok. Iya, ya kayak lagi masak apa. Mungkin jin area sini lagi numpang masak. Ya teman-teman, sebelum kita nanti doakan dan membacakan Al-Quran di sana, sebenarnya jembatan Bendungan Tajum ini dekat sekali dengan warung makannya Mbak Yusni dan juga Mas Gilang yang dulu pernah kita liput dan jadi narasumber kita dalam segmen Ruqyah dan pengobatan Nabi. Waktu itu kita pernah menemukan buhul yang berupa apa? Softtek ya? Iya, pembalut wanita yang masih ada darahnya. Ambil aja. Oh, ini yang softtek. Nih, kalau teman-teman tidak percaya ya, Baru banget. ini masih sangat-sangat baru ini. Ada malam Jumat Kliwon juga sekarang. Alhamdulillah setelah itu keluar, gimana Mas? Setelah itu dibakar dan setelah diruqyah ada perkembangan nggak? Ya alhamdulillah sih udah nggak ada gangguan-gangguan yang lain. Alhamdulillah. Pelanggannya sih banyak yang sini. Masakannya juga alhamdulillah juga nggak kayak dulu ya. Tambah enak Mas? Tambah enak, ya. alhamdulillah. Tadi soalnya saya nyicipi. Waktu buka puasa tadi kita kesini dulu. Masya Allah. Ya teman-teman, daerah Aji Barang Purwokerto yang berkesempatan mampir ke Aji Barang, ke desa Tipar Kidul ya, saya lupa mulu ini Tipar Kidul. Mampirlah ke jembatan Bendungan Tajum ke Dapure Nyong. Nah, itu tuh, lihat Dapure Nyong. Recommended. Ya, recommended bener. Seafoodnya enak, Masya Allah. Es apa tadi namanya? Es teler. Es telernya juga enak. Saya kalau ngomong apa adanya, nggak suka lebay-lebay. Kalau saya bilang enak, kalau enggak ya enggak. Semuanya enak, Masya Allah. Ya, jadi recommended banget lah. Kalau penasaran ke tempat explore kita di ini jembatan Bendungan Tajum, mampirlah ke sini ke Dapure Nyong sambil ngabuburit. Ya sikir petang, nunggu buka puasanya di sini, Masya Allah ya. Dan ini kalau misal teman-teman mau tahu lebih banyak kisah mereka berjuang melawan kejahatan-kejahatan dari setan, manusia dan jin, bisa lah ngobrol-ngobrol nanti, mampir ke Dapure Nyong, ngobrol sama ownernya, Mas Gilang, Mbak Yusni, yang alhamdulillah sekarang sudah dalam tahap kesembuhan, bahkan mungkin udah enggak sakit-sakit lagi ya? Enggak. Alhamdulillah. Sudah enggak pernah sakit lagi, enggak pernah kambuh lagi, dan warungnya juga tambah laris.
Ya. Semoga setelah ini tambah ledas lagi. Amin. Bener, enak banget masakannya. Ya. Saya sama kemarin ada yang lihat apa orang anak muda lagi ngelayanin es, padahal itu nggak ada saya. Ada saya, cuma dia lihat tuh pakai baju oranye, tapi bukan saya. Nah malamnya jam 3 pagi ada warga yang lewat, itu di dalam warung ada yang ketok-ketok kayak gitu. Ketok-ketok. Iya, ya kayak lagi masak apa. Mungkin jin area sini lagi numpang masak. Karena tahu masakan dapur Enyong ini enak, makanya mungkin selain manusia yang datang ke sini juga ada jin yang ikut nyicipin. Nyolong resepnya ya. Nyolong resep. Ada. Ya itu enggak bisa kita ambil ini ya Mas ya. Iya. Semoga bukan apa-apa ya. Kalau ketok-ketok di pinggiran sungai nggak ada orang jam segitu ya wajar aja. Wajar Itu aja. bukan gangguan yang harus diwaspadai banget ya. Mungkin mereka lagi numpang masak, bisa saja. Berarti Mbak Yusni sudah benar-benar sembuh total ya. Alhamdulillah udah sehat. Kita mungkin boleh panggil Mbak Yusni untuk kita wawancarai. Boleh? Mbak, mau nggak Mbak? Kalau teman-teman masih ingat di penemuan buhul yang betul-betul real, ya ini beliau yang sampai muntah batu. Ya, alhamdulillah berkat perjuangan, ketulusan, keikhlasan serta keistiqomahan Mas Gilang dan Mbak Yusni, Allah mudahkan kesembuhannya ya, amin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Yusni setelah diruqyah kemarin dan buhul-buhul sudah ketemu, apa yang Mbak rasakan? Sekarang jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Terus yang pasti udah optimis banget. Alhamdulillah. Ya, optimis. Walaupun masih ada gangguan yang sering itu masih di kaki, tapi udah bisa ngatasin lah sedikit-sedikit, baca-baca yang buku-bukunya Ustadz itu. Gangguan di kaki apa itu bentuknya? Sering sakit. Sering kalau pagi itu masih sakit tuh. Kayak samurat ya? Iya. Oh, iya. Terus kalau dari warungnya sendiri gimana? Kalau dari warung, alhamdulillah sih pelanggan udah rame lagi, udah kembali lagi, udah normal lagi. Sekarang juga udah bikin mitra, alhamdulillah udah ada 6. Oh, alhamdulillah. Udah sampai Purwokerto lagi. Oh, udah di Purwokerto berarti Udah dapur Enyong? Ada. Yang es telernya itu. Es telernya? Iya. Oh, es telernya memang Masya Allah mantap. Ya, alhamdulillah ya, berkat pertolongan Allah Ta'ala dan juga keridhaan darinya, dari Allah ya, gangguan yang ada di Mbak Yusni dan suaminya serta yang ada di warung ini sudah betul-betul hilang. Ya walaupun Mbak Yusni sering ngerasakan sakit di kaki, saya rasa dari asam uratnya. Ya nanti pengobatan secara medis juga kita jalani gitu, secara fisiknya dari herbal atau mungkin terapi-terapi yang lainnya. Nah, yang penting jin-jin yang fasik, yang nakal itu sudah tidak ganggu lagi. Ya, berarti rutin baca zikir pagi petang ya sekarang? Rutin. Kiat-kiatnya apa sih? Mungkin bisa di-sharingin ke teman-teman. Kan selama ini belum ada pasien yang kita follow up dan itu sudah betul-betul sembuh total. Kalau ini Mbak Yusni ya dari sekian, berarti yang kedua. Iya. Kiat-kiatnya apa supaya teman-teman yang ada di rumah bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Mbak Yusni dan Mas Gilang? Kiat-kiatnya optimis saja untuk kedepannya, pengen yang lebih baik lagi sih Tat. Saya percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti, doa pasti udah terjawab. Dan semangat yang saya alami, saya jalani sekarang kan memang dari support dari keluarga juga. Masya Allah. Ya, support dari keluarga itu nomor 1. Jadi yaitu pengobatan yang selama ini saya jalani, terus zikir pagi petang, terus baca-baca buku yang ada di Ustadz itu. Oh, Terus itu motivasi banget, buat saya motivasi banget. Banyak juga yang DM, gimana caranya bisa bangkit, semangat, terus apa yang saya alami, terus mereka juga ngalami yang lebih parah lagi. Jadi saya mikirnya bukan saya sendiri yang merasa cobaannya berat gitu. Allahu Akbar. Kuncinya tadi optimis, husnuzon sama Allah. Kan karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ini inda dzanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'hu hina yadhkuruni, dan aku akan senantiasa bersama hambaku ketika mereka itu berzikir, mengingatku. Ya. Jadi optimis kuncinya. Jangan ada rasa takut, jangan ada panik,
jangan ada rasa sedih, apalagi putus asa. Alhamdulillah apa yang dilakukan Mbak Yusni memang sudah betul banget. Nah, ditambah lagi dengan zikir pagi petang, dimaknai ya, sholat ya itu barang tentu ya, nggak perlu wajib. kita bahas, itu kewajiban kaum muslimin. Kalau misalnya sholat ya itu parah gitu ya. Ya. Kemudian tadi ya, semangat yang terpenting, sadar bahwasanya ujian kita itu kita nggak diuji sendiri ya Mbak ya. Iya. Ada yang lebih parah daripada kita. Makanya Rasul bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan selalu mendongakkan kepala kalian ke atas melihat orang yang ada di atas kalian. Karena dengan melihat orang-orang yang di bawah kita yang lebih parah ujiannya, lebih keras cobaannya, itu lebih membuat kita itu mensyukuri nikmat Allah, tidak meremehkan nikmat Allah. Kita diuji pasti ada nikmat. Ada nikmat-nikmat lain yang tidak Allah cabut. Ya, syukuri yang ada itu. Dan ujian ini akan menjadikan bancikan ya, atau tangga untuk menapaki kemuliaan dan kenikmatan yang lebih luas lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka kata Allah aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau enggak, siksaku pedih banget. Itu kata Allah. Ya. Dari kisah beliau, Mbak Yusni dan Mas Gilang, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Sekarang warung di Tajum sih udah rame dari pagi sampai sore. Alhamdulillah pelanggan yang datang sama yang delivery order udah banyak. Yang dari luar pulau sampai keluar pulau juga banyak sih yang Kesini? Iya, enggak, iya, maksudnya pesan dia buat via pesan buat keluarganya. Sampai yang sebulan udah buat lebaran aja udah booking Allahu hampers buat Akbar. lebaran. Alhamdulillah. Iya, buat hampers di lebaran ada buat 15 keluarga katanya. Alhamdulillah. Itu apa yang Mbak lakukan di warung ini? Kan setelah di Ruqyah dapat buhulnya itu, apa yang bacain Quran atau setelin murotal atau bagaimana? Enggak, kalau pagi ya sholawatan aja tadi. Disolawatin Ya, disolawatin aja pagi-pagi. Terus ya ngaji aja. Kadang sih setel murotal juga. Di setel murotal. Nah, ini bisa diikuti juga oleh teman-teman yang mungkin sedang mendapat ujian yang dulu pernah dialami oleh Mbak Yusni dan Mas Gilang. Semoga usahanya kembali seperti semula dan makar-makar sihir dan lain sebagainya Allah hilangkan. Terima kasih banyak Mbak Yusni. Ya, sama-sama Tad. Semoga makin barokah, makin laris. Amin, amin. Ini juga nerima delivery order ya? Bisa sampai ke Purwokerto kemarin juga. Kalau buka PO ke Purwokerto ya banyak, alhamdulillah. Pakai ojek online ya? Enggak, COD di GOR kita. Oh COD, oh di GOR ada. Nah, warga Purwokerto kalau kepengen COD-an ini sama Mbak Yusni dan Mas Gilang di Dapur Nyong bisa ke GOR. GOR-nya di mana itu? Ya kadang tergantung kita mau COD-nya di mana. Oh iya, oke. Nomornya berapa, Mbak? Nomornya di 081 3911 91171. 081 3911 3911 91171. 91171 Dapur Nyong. Wah, jadi banyak banget tuh. Nah, ini recommended juga untuk teman-teman yang mau mengadakan buka bersama, bisa mengadakan di Dapur Nyong, Aji Barang, di Desa Tipar Kidul. Loh, enak banget pokoknya tempatnya. Beneran deh. Ya, sambil ngabuburit, sambil zikir petang ya. Sambil kajian di sini enak nih, banyak saung-saungnya juga. Ya, suasananya alami dan pedesaan banget. Enak lah pokoknya. Khasnya apa khasnya sini? Khasnya di sini seafood sih, seafood sama es krim batok sama es teler batoknya. Nah, itu. Es krim batok, es teler batok. Mantap untuk buka puasa. Buat sahur juga oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Yusni. Kita Sama-sama. mau lanjut explore, kita bacakan Quran di tempat yang itu keramat itu ya. Ayo. Jazakumullah khairan. Ya. Ikuti terus perjalanan kami masih di segmen Menyingkap Tabir Misteri, episode Misteri Jembatan Bendungan Tajuk. Ya, jadi ketika proyek ini dibangun, ada yang mengatakan dari warga sini, nanti mungkin kita wawancarai orangnya ya, mengatakan orang itu dikubur hidup-hidup. Nah, ini sekarang kita mau
baca Al-Quran. Semoga bangsa-bangsa manusia dan jin yang ada di sini mendengarnya dan juga dapat menambah keimanannya di bulan Ramadan ini. Mitos itu tercipta karena manusianya sendiri.